Perang antara Hamas, kelompok faksi Palestina, terhadap Israel masih berlangsung. Serangan tersebut menjadi catatan sejarah baru, di tengah sejarah panjang konflik pertanahan antara sengketa kedua wilayah tersebut. Konflik Israel-Palestina telah merenggut banyak nyawa dan membuat jutaan orang mengungsi. Memangnya, konflik Israel dan Palestina karena apa? Siapa yang memulai perang? Simak sekilas sejarah dan awal mula terjadinya perseteruan dalam ulasan videonya berikut ini. Pada tanggal 2 November tahun 1917, Menteri Luar Negeri Inggris saat itu, Arthur Balfour, menulis surat kepada Lionel Walter Rothschild, seorang tokoh komunitas Yahudi Inggris. Surat itu dikenal dengan sebutan Deklarasi Balfour. Isi surat tersebut memberikan dampak guncangan besar terhadap Palestina, yang masih terasa hingga saat ini. Di mana, isi perjanjian dalam surat mengikat pemerintah Inggris untuk mendirikan rumah nasional bagi orang-orang Yahudi di Palestina, serta memfasilitasi pencapaian tujuan itu. Mandat Inggris dibentuk pada tahun 1923 dan berlangsung sampai tahun 1948. Selama periode itu, Inggris telah memfasilitasi migrasi orang Yahudi, banyak penduduk baru yang melarikan diri dari Nazisme di Eropa. Namun, warga Palestina khawatir dengan perubahan demografi negara mereka, serta penyitaan tanah merdeka oleh Inggris untuk diserahkan ke pemukim Yahudi. Ketegangan yang terus meningkat menyebabkan pemberontakan Arab, yang berlangsung dari tahun 1936 sampai 1939. Pada April tahun 1936, Komite Nasional Arab meminta warga Palestina untuk melancarkan pemogokan umum. Pemogokan umum dilakukan dengan menahan pembayaran pajak dan memboikot produk-produk Yahudi. Hal ini dilakukan untuk memprotes kolonialisme Inggris dan akibat meningkatnya imigrasi Yahudi. Aksi tersebut berlangsung 6 bulan dan ditindas secara brutal oleh Inggris, dengan melancarkan kampanye penangkapan massal dan melakukan penghancuran. Pada paruh kedua di 1939, Inggris telah mengerahkan sekitar 30.000 tentaranya di Palestina. Desa-desa dibom melalui udara, jam malam diberlakukan, rumah-rumah dihancurkan, serta penahanan administratif hingga pembunuhan massal tersebar luas. Di saat bersamaan, Inggris juga berkolaborasi dengan komunitas pemukim Yahudi dengan membentuk kelompok bersenjata dan pasukan kontra pemberontakan, yang terdiri dari para pejuang Yahudi yang disebut pasukan malam khusus, yang dipimpin Inggris. Banyak yang beranggapan bahwa titik konflik awal Palestina dan Israel yaitu akibat keputusan PBB pada tahun 1947 ini. Kala itu, PBB membagi wilayah Palestina dalam mandat Inggris menjadi dua negara, yakni satu negara Yahudi, dan satu negara Arab menyusul kehancuran sebagian besar warga Yahudi Eropa dalam Holocaust. Dalam hal ini, Palestina menolak rencana tersebut karena rencana itu akan memberikan sekitar 55% wilayah Palestina kepada negara Yahudi termasuk sebagian besar wilayah pesisir yang subur. Kala itu warga Palestina memiliki 94% wilayah bersejarah Palestina sekaligus mencakup 67% populasinya. Dilansir The Guardian, baik Palestina maupun negara-negara Arab tidak menerima pendirian Israel modern. Pertempuran antara kelompok bersenjata Yahudi, beberapa di antaranya dianggap Inggris sebagai organisasi teroris dan pejuang Palestina meningkat. Hal ini juga membuat tentara Mesir, Irak, Transjordania, dan Suriah menyerang, setelah Israel mendeklarasikan kemerdekaan pada Mei tahun 1948. Sebelum mandat Inggris berakhir pada tanggal 14 Mei tahun 1948, para militer Zionis sudah memulai operasi militer untuk menghancurkan wilayah Palestina, demi memperluas perbatasan negara Zionis yang akan lahir. Pada April tahun 1948, lebih dari 100 laki-laki, wanita dan anak-anak Palestina dibunuh di desa Deir Yassin yang ada di pinggiran Yerusalem. Tindakan itu menentukan jalannya operasi selanjutnya, dan dari tahun 1947 sampai 1949, telah lebih dari 500 desa dan kota-kota di Palestina dihancurkan. Peristiwa tersebut itu disebut sebagai Nakba atau berarti bencana dalam bahasa Arab.
Pada tanggal 5 Juni tahun 1967, selama perang 6 hari melawan koalisi tentara Arab, Israel berhasil menduduki sisa wilayah bersejarah Palestina, yang diantaranya jalur Gaza, tepi barat, Yerusalem Timur, dataran tinggi Golan Suriah, serta semenanjung Sinai Mesir. Hal itu pun menyebabkan perpindahan paksa kedua bagi warga Palestina. Peristiwa ini berarti kemunduran, atau dalam bahasa Arab disebut Naksa. Pada Desember tahun 1967, Front Populer Marxis-Leninis untuk Pembebasan Palestina pun dibentuk. Pada dekade berikutnya, ada serangkaian serangan yang dilakukan kelompok sayap kiri. Hal ini menarik perhatian dunia terhadap penderitaan rakyat Palestina. Pembangunan pemukiman pun dimulai di tepi barat dan jalur Gaza. Di sini, ada sistem dua tingkat yang diciptakan, di mana pemukim Yahudi diberikan semua hak dan keistimewaan sebagai warga negara Israel, sementara warga Palestina harus hidup di bawah pendudukan militer yang melarang segala bentuk ekspresi sipil atau politik. Intifada berarti perlawanan. Intifada Palestina pertama dilakukan di jalur Gaza pada bulan Desember tahun 1987. Tepatnya setelah 4 warga Palestina tewas akibat truk Israel yang bertabrakan dengan 2 van yang membawa pekerja Palestina. Protes menyebar dengan cepat ke tepi barat. Hal itu juga yang menjadi alasan berdirinya gerakan Hamas, cabang dari Ikhwanul Muslimin yang terlibat dalam perlawanan bersenjata melawan Israel. Utamanya, intifada dilakukan oleh kaum muda dan diarahkan oleh Unified National Leadership of the Uprising, yaitu koalisi faksi politik Palestina yang berkomitmen untuk membangun kemerdekaan Palestina dan mengusir pendudukan Israel. Memasuki tahun 1988, Liga Arab mengakui PLO sebagai satu-satunya perwakilan masyarakat Palestina. Dalam hal ini, intifada ditandai dengan mobilisasi rakyat, protes masyarakat, pembangkangan sipil, pemogokan, dan kerjasama komunal. Menurut organisasi hak asasi manusia Israel B'Tselem, ada sekitar 1070 warga Palestina yang dibunuh oleh pasukan Israel selama intifada. Intifada kedua dimulai pada tanggal 28 September tahun 2000, ketika pemimpin oposisi Partai Likud Israel, Ariel Sharon, melakukan kunjungan provokatif ke kompleks Masjid Al-Aqsa. Saat itu, ribuan pasukan keamanan dikerahkan di dalam dan sekitar kota tua Yerusalem. Selama intifada, Israel menyebabkan kerusakan yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap perekonomian dan infrastruktur Palestina. Israel menduduki kembali wilayah yang diperintah oleh PA dan memulai pembangunan tembok pemisah yang seiring dengan maraknya pembangunan pemukiman, menghancurkan mata pencaharian dan komunitas warga Palestina. Pemimpin PLO Yasser Arafat meninggal pada tahun 2004. Setahun kemudian, intifada kedua berakhir, permukiman Israel di jalur Gaza dibongkar, dan tentara Israel serta 9.000 pemukim meninggalkan daerah kantong tersebut. Setahun kemudian, warga Palestina memberikan suara dalam pemilihan umum untuk pertama kalinya. Hamas memenangkan mayoritas. Namun, pecah perang saudara Fatah Hamas yang berlangsung berbulan-bulan dan mengakibatkan kematian ratusan warga Palestina. Hamas mengusir Fatah dari jalur Gaza, dan Fatah kembali menguasai sebagian tepi barat. Pada bulan Juni tahun 2007, Israel memberlakukan blokade darat, udara dan laut di jalur Gaza, menuduh Hamas melakukan terorisme. Itulah tadi penjelasan tentang awal mula rentetan sejarah yang mendasari konflik antara Palestina dan Israel yang sampai sekarang masih berseteru. Semoga penjelasan video tersebut dapat menambah wawasan kita semua.